Halo guys, balik lagi dengan gua Ricky Bogar dalam channel podcast Ngobrol Hukum. Hai, gue Parves. Oke guys, balik lagi ke episode 16 nih Ves. Hari ini kita akan bahas kemarin ya, masih viral sampai sekarang bahkan ada contoh kasus yang lain ya. Iya. Yaitu merupakan kasus yang kayaknya lagi booming kayaknya di tanah air ya. Kasus Lumayan dan lagi sering berulang kasus yang serupa ya. betul. Padahal kirain kemarin kasus yang pertama udah redup ya, ternyata ada lagi nih kasus yang sama ya. Hari ini di episode 16 ini kita akan bahas mengenai masih sama dalam lingkup pidana-pidana lagi ya seperti Ya. episode-episode sebelumnya. Cuman kali ini pidana yang kita akan bahas adalah pidana terkait anak. Mungkin kalau yang selama ini ngikutin berita pasti mengetahui yang selama ini lagi viral yang terkait dengan Mario Dendi, Iya. David Ozora dan anak Betul. yang berusia di bawah umur yang belum dewasa ya, yang berinisial AG gitu ya. Betul. Jadi hari ini kita pada episode 16 ini kita akan membahas mengenai penganiayaan. Dan juga kita akan bahas gimana sih seorang AG yang dikategorikan anak yang belum dewasa dan pemidanaannya gitu ya. Karena kan Betul. tentunya dia kategorinya belum dewasa dan masih anak, tidak mungkin pemidanaannya disamakan seperti orang dewasa. Orang dewasa, oke. Mungkin teman-teman juga sebelumnya udah nonton di berita atau baca di sosial media mengenai kasus Mario Dandi ya, penganiayaan terhadap saudara siapa? David Ozora ya. David David Ozora. Ozora juga ada pihak AG juga ya, anak yang di bawah Iya. umur. Terus juga yang terbaru dari beberapa pekan ini ada yang kasus penganiayaan saudara Aditya dengan saudara Ken ya, namanya Iya. kalau nggak salah ya, yang terjadi di Sumatera Utara. Nah, Gitu. cuman sebelumnya seperti biasa kita mau ngasih disclaimer bahwa sebenarnya kita nggak akan mengomentari kasusnya karena kasusnya sendiri juga baru AG yang divonis ya. Iya, baru AG Dan doang. untuk Mario Denny dan kawan-kawan juga masih akan diperiksa. Jadi yang kita akan bedah di sini adalah aspek hukumnya aja sebetulnya. Betul, ini disclaimer balik lagi ya teman-teman ya. Iya. Tentunya juga di sini kita juga nggak akan mengungkapkan fakta apapun juga ya terkait dengan Betul. case-nya Mario Dendi. Yang ada hanyalah pendekatan dari segi teorinya aja sih. Betul. Dan dari segi prakteknya gimana sih sebenarnya peradilan terhadap anak dan juga kasus penganiayaan gimana sih sebenarnya di Indonesia pengaturannya gitu. Mungkin Bro Ricky akan ngejelasin dulu kali ya terkait dengan penganiayaan. Boleh, ini gue akan bahas sedikit mengenai penganiayaan teman-teman. Jadi sebenarnya mungkin teman-teman juga udah tahu juga penganiayaan itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Lebih spesifiknya di pasal 351 KUHP. Ini KUHP yang lama ya teman-teman ya, karena KUHP baru kan belum berlaku ya. Belum Gitu. sampai nanti 2026. 2026 ya. Jadi penganiayaan itu diatur di pasal 351 KUHP. Di situ disebutkan barang siapa yang melakukan penganiayaan dipidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana paling banyak denda sebesar 4.500, itu 351 ayat 1 ya Fes ya. Terus kalau misalnya pidana itu mengakibatkan luka-luka berat, maka dipidana penjara paling lama 5 tahun. Sedangkan kalau konsekuensinya sampai mati, pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah selanjutnya juga selain di pasal 351 ini ada pasal yang lain juga, yaitu pasal 353 KUHP yang menyebutkan jika penganiayaan itu dengan rencana terlebih dahulu pidana penjara paling lama 4 tahun, jika ada luka-luka berat pidana penjara paling lama 7 tahun, itu di pasal 353 ayat 2, dan jika penganiayaan itu direncanakan terlebih dahulu dan menyebabkan kematian, maka pidana penjaranya paling lama 9 tahun. Kalau menurut lu gimana nih? Ya, di situ kan tentunya penganiayaan ini kan sudah dikategorikan ya, ada penganiayaan biasa, penganiayaan berat. Artinya sesuai dengan akibat yang dirasakan korban, dan apalagi kalau direncana terlebih dahulu ini kan berbicara tentang niat jahatnya. Berarti satu perbuatan ini sudah direncanakan terlebih dahulu. Ya pasti harusnya hukumannya tentunya akan lebih berat daripada penganiayaan yang tidak direncanakan gitu. Karena kalau sudah direncanakan berarti memang betul-betul sudah niat yang melakukan gitu ya. Betul. Nah ini juga ada nih bro, di pasal 355 ini juga di KUHP juga menjelaskan di pasal 355 ayat 1, penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu diancam pidana penjara paling lama 12 tahun, jika mati maka dipidana paling lama 15 tahun. Oke. Jadi hampir ada kesamaan sih dengan pasal 353 ayat 2 ya. Oke. Dua-duanya sama dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Bedanya di 353 ayat 2 itu disebutkan jika mengakibatkan luka-luka berat. Sementara di 355 itu direncanakan terlebih dahulu, tapi ini penganiayaan langsung penganiayaan berat gitu. Jadi kalau kita misalnya berkaca dari kasus Mario
Dandi, ya mungkin teman-teman juga udah baca juga ya, dia didakwakan dengan pasal-pasal ini ya. Pasal Ya, 355 kurang lebih inilah ayat pasal-pasalnya. 1, betul. Terus subsidiar 353 ayat 2 dan 351 ayat 2 gitu. Itu adalah pasal-pasal yang dipersangkakan dalam kasus ini. Artinya AG pun ya, dipersangkakan dengan pasal-pasal yang sama. Betul. Ya. Pada prinsipnya memang hukum materialnya adalah sama gitu ya. Baik yang dilakukan oleh Mario Dendi ataupun oleh AG. Kita kategorikan biar gampang di sini MDS dan Saint Lucas itu adalah dewasa. Kalau AG kita kategorikan anak di sini gitu ya. Nah, untuk itu kita bahas dulu nih mengenai sistem peradilan anak. Bahwa di Indonesia sendiri di Undang-Undang 11 tahun 2012 itu sudah diatur mengenai sistem peradilan pidana anak gitu ya. Oh, ini mungkin intermezzo ya buat teman-teman dulu ya. Mungkin kan teman-teman juga kemarin ngikutin kasus penganiayaan Mario Dandi ini sempat bertanya-tanya kenapa sih si AG ini tidak bisa ditetapkan sebagai status tersangka ya. Ada penyebutan atau terminologi istilah hukum yang lain ya. Sebetulnya kalau memperhatikan Polda Metro Jaya kemarin rilis, mereka sudah sebetulnya menyatakan AG ini adalah tersangka. Kemudian dia menggunakan frasa yang tepat gitu loh. Karena kan dalam sistem peradilan pidana anak ini memang sudah ada frasa-frasa khusus yang berbeda dari yang ada di KUHP. Betul. Jadi begini, istilah yang utama adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Ini adalah istilah yang luasnya. Anak yang berhadapan dengan hukum ya. Nah, siapa aja nih anak yang berhadapan dengan hukum? Anak yang berkonflik dengan hukum. Kedua, anak yang menjadi korban tindak pidana. Yang ketiga, anak yang menjadi saksi tindak pidana. Jadi ada 3 tuh. Ya, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Itu adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum, Yes. Sekarang bedanya apa? Kalau anak yang berkonflik dengan hukum atau disebut juga dengan anak dalam istilahnya ya, dalam undang-undang itu disebut juga dengan anak. Itu adalah anak yang sama dengan 12 tahun atau lebih, tapi dia belum berusia 18 tahun. Ya. Dan kata kunci selanjutnya apa? Yang diduga melakukan tindak pidana. Masih diduga ya. Jadi dalam hal ini kita dapat mempersamakan anak yang berkonflik dengan hukum atau anak itu adalah tersangka. Tersangka lah ya, kalau KUHP-nya mah tersangka ya. Tersangka. Gitu. Karena sudah diduga melakukan tindak pidana. Masih ada asas presumption of innocence ya. Itu wajib. Karena gimana pun ini kan ini spesialisnya. Betul. Generalisnya tetap KUHP dan KUHP tetap. Gitu. Karena prinsip-prinsipnya kita tetap tunduk pada KUHP dan KUHP. Khususnya KUHP lah pastinya, karena itu hukum acaranya kan. Gitu. Nah, terus kemudian kedua, anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu belum berusia 18 tahun. Mengalami penderitaan fisik, ya, mental, ataupun kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Itu yang kedua. Atau yang ketiga, anak yang menjadi saksi tindak pidana. Nah, definisi saksi ini sama dengan definisi KUHP yang melihat, mendengar, dan mengetahui sendiri atau mengalami sendiri gitu ya. Dan belum berusia 18 tahun. Berarti dari ketiganya ini kata kuncinya di bawah 18 tahun semua ya. Kecuali untuk anak yang berkonflik dengan hukum. Ya, anak yang berkonflik dengan hukum itu adalah sama dengan 12 tahun. Atau lebih tapi di bawah 18. Nah, pertanyaannya nanti kalau yang di bawah 12 gimana? Nanti ada. Kita akan bahas. Itu nanti kan bahas secara general gitu ya. Pada mungkin sesi akhir podcast ini gitu. Nah, selanjutnya karena memang AG juga sudah divonis, ya tentunya dia sudah pasti pernah jadi tersangka. Dan seperti yang tadi udah gue sampaikan di awal bahwa Polda Metro Jaya waktu itu sudah merilis bahwa dia sudah ditetapkan sebagai tersangka atau disebut juga anak yang berkonflik dengan hukum. Itu yang pertama. Sekarang gini, apa sih sistem peradilan anak ini, sistemnya gimana sih gitu loh? Bagaimana pintu masuknya gitu ya? Ya memang pada saat terjadi tindak pidana
eee semangatnya sistem peradilan anak ini itu dia wajib mengedepankan keadilan restoratif. Oke oke. Ya restoratif justice. Jadi dia betul-betul mengutamakan atau mengedepankan prinsip pidana itu ultimum remedium. Jadi betul-betul pidana itu dijadikan jalan terakhir. Betul. Sebisa mungkin karena ini adalah anak dan dia masih berusia di bawah umur. Sebisa mungkin apapun yang telah dilakukannya diperbaiki dengan keadilan restoratif dan korban pun dapat dipulihkan dengan adanya keadilan restoratif. Jadi yang diutamakan ya pemulihan lah ya. Ya, pemulihan Oke, gitu oke. ya. Nah, untuk penyidikan dan penuntutan juga akan tunduk pada Undang-Undang 11 2012 itu. Oke. Ini dan peraturan turunannya karena juga ada beberapa perma dan ada perma dan PP-nya juga ya. Oke oke. Tapi kita akan bahas secara globalnya adalah undang-undangnya dulu. Gitu. Nah, keadilan restoratif ini wujudnya gimana nantinya? Wajib ada diversi. Apa tuh bro diversi bro? Nah, Coba diversi mungkin ini bisa ada jelasin ke teman-teman. istilahnya. Heeh. Jadi diversi itu kalau dilihat dalam Undang-Undang 11 2012 pasal 1-nya, istilahnya adalah pengalihan dari pidana ke proses luar pidana. Itu pengalihannya. Jadi dari pidana ke luar pidana. Tujuannya apa? Simple, perdamaian antara korban dan anak. Oke. Jadi ini wujud daripada keadilan restoratifnya. Diversi ini. Jatuhnya kayak mediasi gak sih bro? Sebenarnya mediasi, cuma nanti Mediasi akan ya. melewatkan beberapa pihak gitu dan pelaksanaannya juga tunduk pada PP 35 tahun 36 tahun 2015 dan juga Perma 4 2014 pelaksanaannya ya. Tapi secara umumnya apa sih tujuan diversi? Yaitu perdamaian antara korban dan anak gitu ya. Jadi diversi ini opsional atau wajib? Tentunya wajib. Kalau menurut wajib ya. Wajib. Wajib. Wah ini ditekankan dalam Undang-Undang Peradilan Anak. Namanya gitu juga udah restoratif justice ya kan? Iya. Diversi wajib diupayakan di tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan perkara di pengadilan. Jadi di 3 tahap tersebut wajib. Oh jadi Harus disodorin diupayakan terus. terus. Iya. Oke. Apakah mutlak harus damai ya? Belum tentu. Tapi wajib diarahkan untuk diversinya dahulu. Nah kalau memang mau melihat di berita, memang sudah ada muncul beberapa berita bahwa ayahnya David itu menolak upaya diversi. Betul. Kalau nggak salah itu diversinya itu di tingkat penuntutan waktu di kejaksaan. Makanya Ya, dia gue pernah menolak. baca juga tuh beritanya tuh. Iya, dia menyatakan dia menutup segala upaya diversinya gitu. Nah, itu salah satunya. Nah, diversi itu syaratnya apa? Diversi itu dapat dilaksanakan apabila diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun. Satu. Kedua, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Jadi bukan tindak pidana yang dia mengulangi perbuatannya itu. Bukan, ini baru pertama kalinya. Residivis lah ya. Iya. Gitu loh. Nah, diversi sendiri itu kan kuncinya diversi adalah perdamaian antara korban dengan anak. Maka dari itu kuncinya adalah perdamaian. Nah, tapi apakah diversi itu selalu ada ganti rugi? Itu bisa boleh atau enggak. Gitu ya. Itu juga undang-undangnya sudah menyatakan seperti itu. Itu tergantung isi perdamaiannya sendiri. Yang jelas kuncinya diversi adalah perdamaian. Oke. Gitu. Lebih lanjut, kalau ternyata gimana sih kalau diversinya tidak dapat dilaksanakan, gagal, batal ya. atau sebaliknya, kita udah nyampe kesepakatan nih, ada kesepakatan tertentu yang harus dilaksanakan, tapi tidak dilaksanakan, apa akibatnya? Ini proses peradilan jalan. Berarti berkas tetap jalan tuh ya? Jalan, Oke. gitu. Itu bunyi undang-undang gitu loh. Nah, kemudian kalau sekarang itu kan kita bicara tadi ini dari segi diversi dan segi sistemnya. Sekarang gimana sih acara peradilannya sendiri itu gimana? Iya benar. Mungkin teman-teman, gue juga penasaran sih karena kan biasanya kita juga mungkin niatnya cuma peradilan umum aja ya, peradilan umum. Maksudnya jarang ada case yang sampai rame viral seperti ini yang informasinya peradilan anaknya tuh sampai wah banget gitu. Ya memang karena ini kebetulan juga korbannya mungkin orang tuanya juga orang yang dipandang, pelakunya juga orang pejabat gitu kan, dan apalagi sekarang kayaknya apa-apa serba viral jadi benar-benar ke-blow up banget gitu. Bener-bener persona ini semuanya soalnya kan. Iya. Gimana Mas?
Untuk selanjutnya yang menjadi hal yang unik untuk dibahas adalah gini, ini karena kan berkaitan dengan peradilan anak ini Mhm, dan berlakunya peradilan undang-undang ini, itu udah terkait dengan umur, betul mhm, kan? Tadinya sama dengan 12 atau lebih, tapi kurang dari 18. Persoalannya kadang-kadang kan ada tindak pidana terjadi di umur-umur yang terjadinya pada saat kita umur 18, tapi penuntutannya dilakukan setelahnya, kan bisa aja kan? umur-umur nanggung. Iya, karena kan, 18, tahun lewat, Semenit. 11 bulan berapa hari itu kan Iya, jadinya sudah 19 tahun gitu loh. Nah, heeh, ini gimana gitu loh. Nah, jadi, acara peradilan anak itu juga sudah diatur dalam undang-undang, sistem heeh, peradilan anak, bahwa kalau perbuatan dilakukannya kuncinya sebelum 18 tahun, oke. mhm. Kemudian diajukan ke sidangnya itu setelah anak usia 18. Jadi ingat, tempus perbuatannya Itu sebelum 18 tahun ya? sebelum 18. Heeh, Pro justisianya atau persidangannya diajukan setelah 18 tahun. 18 tahun. Tetapi belum berusia 21 tahun. Mmm. Maka tetap sidang anak. Oke, oke. Jadi kuncinya adalah perbuatan sebelum 18 tahun. Mhm. Walaupun persidangannya setelah 18 tapi selama di bawah 21 Tetep tahun sidangannya peradilan tetap sidang anak? anak. Oke, Gitu. oke. Jadi antara perbuatan dan persidangan seperti itu ya. Mhm, Kalau perbuatannya setelah 18 ya nggak bisa. mmm. Kalau perbuatannya 18 terus diajukan sidangnya setelah 21 ya nggak bisa Nggak bisa, juga. peradilan umum lah itu mah ya? Ya, gitu Oke, ya. oke, oke. Sekarang kalau belum 12 tahun, Nah, tuh gimana tuh, masih anak kecil banget tuh. ya undang-undang sudah menyatakan Gimana diserahkan Mas? kembali ke orang tua dan dilakukan pembinaan. Mmm, Kira-kira itu. Pokoknya bunyi peraturannya seperti itu, ya. mmm. Jadi ya tetap dikembalikan ke orang tua dan dilakukan pembinaan. Tapi nggak mungkin juga kali ya anak di bawah 12 tahun bisa nganiaya berat gitu? Ya bisa aja kalau yang Apa apa dianiaya gini nih, kalau kita bicaranya anak 10 tahun menganiaya anak 5 tahun, bisa nggak? Bisa aja kan. bisa aja sih, Iya kan, karena bisa jadi bukan orang lain dianiaya, dia berantem sama adiknya sendiri, bisa juga sih, atau dia melukai adiknya sampai meninggal, kadang-kadang bisa terjadi. Mungkin bisa di juga. daerah ataupun di kota besar di mana penjagaan orang tuanya lengah itu kan bisa-bisa aja terjadi. Apalagi zaman makin hari makin gila ya. Iya, jadi kalau hal-hal seperti itu ya mungkin terjadi, Mungkin. gitu. Nah, sekarang jadi pertanyaan lagi, kalau ternyata anak-anak melakukan tindak pidananya bersama dengan orang dewasa seperti yang dalam kasus yang kita bahas ini, Ini yang saudara Ken ya sama saudara Aditya yang di Sumatera Utara. gimana proses penuntutan dan persidangannya? Betul, betul. Apalagi kalau dilakukan bersama dengan, orang militer misalnya TNI yang punya forum tersendiri yaitu Mhm. pengadilan militer gitu kan. Bagaimana proses persidangannya? Ya anak tetap jatuh ke anak, yang dewasa tetap di pengadilan yang berwenang Jalurnya sesuai. masing-masing ya. Dan TNI tetap di militer. Mhm, mhm. Cuma nanti apakah masuknya ke pengadilan biasa atau militer, ya itu nanti urusan koneksitasnya. Mhm. Ya itu, hal yang berbeda lah. Tapi itu intinya anak tetap disidangkan dalam anak, tidak Mmm. digabung gitu. Karena memang, forum anak ya untuk anak gitu. Mhm. Kira-kira seperti itu. Nah, masuk kita ke penyidikan. Sebenarnya kan kemarin, di setelah diumumkan tersangka AG dilakukan penahanan, Betul. ya. Sama halnya di pidana, apakah boleh ada penangkapan nggak sih? Atau penahanan? Karena ini anak nih kan, Mmm. apalagi anaknya kalau misalnya bener-bener baru 12 sampai 13 tahun itu kan masih usia belia sekali gitu loh. Oke. Nah, penangkapan itu boleh, boleh dilakukan 24 kali 1 itu boleh. Ya lewat dari itu harus dilepas seperti biasa. Nah, pada saat dilakukan penangkapan di mana si anak ini Limpahkan ya kemana ya? bukan, ditaruhnya gitu loh atau Mhm. dititipkan. Dia harus ditempatkan di ruang khusus pelayanan anak Mmm. gitu. Jadi harus tetap menjaga kekeluargaan dan psikologis anak. Mmm. Gak bisa suasananya itu seperti menangkap kriminal yang betul-betul dewasa gitu, nggak Iya. bisa. Karena ini berdampak pada psikologis si anak. Psikologis Karena anaknya kan juga sih ya, betul. tujuannya pidana itu selain efek jera ada namanya tujuan satu lagi adalah perbaikan. Sehingga
diharapkan setelah dia menjalani pidananya dia bisa kembali berkehidupan di masyarakat dengan baik, kan gitu. Apalagi mental psikologis anak masih di bawah umur Iya, kan. jadi kan nggak semata-mata Iya. itu hanya menghukum, sifatnya membalas dendam, kan bukan seperti itu Mhm pidana. mhm mhm. Pidana itu kan justru untuk menimbulkan ketentraman, jadi diharapkan setelah yang menjalani pidana ini, sudah selesai masa pidananya, diharapkan dia dapat kembali berhidup Betul, balik ke bermasyarakat. masyarakat masih bisa lebih baik lagi lah ya. Apalagi ini berbicara tentang anak gitu loh, jadi Mhm. efek psikologisnya itu kan sangat jangka panjang. Berarti emang secara undang-undang juga dipertimbangkan sangat matang ya? Betul. Nah, setelah itu apa bisa dilakukan penahanan? Bisa dilakukan penahanan. Mmm, Itu pun ada syaratnya. Syaratnya adalah pertama, kalau si anak ini sudah berusia 14 tahun atau lebih. oke. Penahanan ya. Atau dan yang kedua, tidak pidana lebih dari 7 tahun. Nah, itu boleh Mmm. gitu. Kalau saudari AG ini kemarin berapa ya, 15 ya? 15 15. tahun ya? Ya, maka Oke. dapat dilakukan penahanan. Nah, jangka waktu penahanannya pun berbeda dengan di KUHP. Mmm, Kalau di KUHP itu kan kalau dalam tahap penyidikan itu kan 20 hari tambah 40 40, hari. 60 hari ya? Jadi Heeh. ya itu kalau kecuali kalau ternyata pidana yang dilakukan itu diancam dengan 9 tahun atau lebih itu kan ada perpanjangan istimewa Mhm. 30 tambah 30 lagi gitu. Nah, kalau ini enggak, di penyidikannya cuma 7 hari tambah 8 hari. Oh singkat ya berarti ya? Singkat Mmm, dan ditahan di LPAS namanya. mmm. Nah, kemudian eee, pada saat penuntutan masa penahanannya cuma 5 hari tambah 5 hari, Oh oke 10 ya, hari ya? 10 hari. Persidangan tingkat pertama itu 10 hari tambah 15 hari. Oke. Pada saat banding, itu 10 hari tambah 15 hari. Oh oke oke. Di kasasi, penahanan cuma 15 hari tambah 20 hari. Berarti bener-bener emang dipangkas banget waktunya ya? Iya. Nah, sempat muncul pertanyaan, kok AG cepet banget sih udah sidang udah putus, Sampai yang vonis lain-lain ya? belum? Ya Betul. karena masa penahanannya itu singkat sekali. Heeh heeh. Tidak mungkin hakim, penyidik, jaksa ataupun hakim itu akan, eee, menyelesaikan perkara ini sampai masa penahanannya lewat, nggak mungkin karena Mmm, mereka akan dipertanyakan nantinya. mhm Jadi acuannya mereka biasanya adalah masa penahanan. nggak mungkin lah melewati batas waktu ya? Iya, contohnya misalnya pada saat penyidikan dilakukan penahanan, ya intinya harus ikutin jangka waktu yang diberikan ya kalau cuman 7+8 ya 7+8, harus 7+8. limpah. Mhm mhm. Kalau ternyata 7+8 belum dilimpah, apa konsekuensinya? Dikeluarkan dari tahanan. Iya. Tapi di internalnya nanti akan dipertanyakan. Jadi that's why mereka tuh acuannya selalu masa penahanan. Makanya mungkin juga Makanya teman-teman persidangan kenapa bisa singkat? Karena cuma ada 25 hari 25 penahanan. hari ya, 10 tambah 15 Artinya ya? sebelum 25 hari sudah harus Harus vonis. putus, betul betul. Untuk Makanya bandingnya heeh, sama 10+15 25. cuman kemarin juga vonisnya udah keluar ya, 3 tahun 6 bulan ya, Fes, ya? Untuk Kemarin saudari 3 tahun 6 bulan. 3 tahun untuk 6 bulan untuk saudari AG ya, saudari Iya, A. Terus juga gue baca berita sedikit kemarin juga ternyata bandingnya juga ditolak ya, infonya begitu. infonya begitu. Jadi tetap vonisnya mengikuti tingkat pertama yaitu 3 tahun 6 bulan untuk saudari A Betul. ya, gitu. Cuman memang bedanya gini, sidang KUHP itu kan menganut asas bahwa persidangan itu harus terbuka untuk umum, Mhm, gitu kan. Apalagi dalam KUHP itu jelas persidangan itu harus dibuka untuk umum, kecuali dinyatakan lain oleh undang-undang. Nah, salah satunya yang mengecualikan adalah sistem peradilan anak, bahwa sistem, apa namanya, di peradilan anak ini sidangnya adalah tertutup, tertutup ya, jadi publik juga tertutup, nggak bisa nggak tahu boleh tahu. informasi, betul. Bahkan di dalam undang-undang itu sudah dinyatakan, eee, tidak boleh menyebutkan nama, tidak boleh Mmm, menyebutkan inisial, atau tidak boleh mengarahkan. Jadi betul-betul identitasnya juga sangat dirahasiakan sebetulnya. mhm mhm. Cuman ya karena memang viralnya Udah kasus blow up ini, banget sudah ya. ke-blow up dari awal sebelum adanya Pro Betul, Justisia, otomatis kita semua udah tahu, betul betul betul. gitu. Tapi kalau tadinya belum di-blow up, ya tidak boleh di-blow up, Mhm. gitu. Udah terlanjur viral teman-teman ya. Sudah terlanjur viral, gitu kan. Sekarang kita bicara mengenai bentuk pemidanaannya sendiri. Oke, gimana tuh? Kan kalau bentuk pemindanaan yang secara umum kita ada kenal pidana pokok Mmm, dan pidana tambahan, tambahan, oke. gitu kan. Nah, kalau pidana pokok dalam
peradilan anak ini ada yang namanya peringatan, ada yang namanya pidana dengan syarat, yaitu pembinaan, pelayanan masyarakat ataupun pengawasan. Terus ada yang ketiga yang termasuk pidana pokok adalah pelatihan kerja. Pelatihan kerja tuh. Iya. Kayak gimana tuh pelatihan kerja? Ya anak ini dipersiapkan dan kalau anak ini sudah dianggap memang tidak perlu sampai dipidana penjara, begitu kan? Ya diberikan kewajiban untuk pelatihan kerja, artinya dipersiapkan agar memang anak ini betul-betul setelah menjalani pelatihan kerja punya kompetensi Oke. dan punya kemampuan untuk melakukan satu pekerjaan gitu loh, sehingga dapat berpenghasilan. Itu kayak penjara-penjara di Amerika ya, kerja di bengkel. Iya bisa jadi, Ya bisa. kan? Kerja jadi apa ya, library gitu kan. Cuman kita agak susah mengambil contoh, kenapa? Karena memang sidang yang pertama identitas anak ini tertutup. Terus kedua sidangnya tertutup. Jadi kita agak sulit untuk mencari salah satu contoh kasus. Ini sebenarnya contoh kasus yang ke blow up ini kita tuh termasuk beruntung ya, maksudnya akhirnya kita bisa mengikuti perkembangan kasus ini gitu loh. Iya, cuma kalau untuk kasus-kasus peradilan anak lain mah belum tentu tahu kan. Iya, kita belum tentu tahu gitu, Betul, makanya betul, agak betul. susah juga memberikan satu contoh konkret betul. gitu kan. Terus yang keempat ada pembinaan dalam lembaga. Ya itu seperti biasalah pembinaan. Yang kelima adalah penjara. Nah penjara ini pidananya juga maksimum itu setengah dari yang dewasa. Gitu ya. Setengahnya maksimum. Kalau ternyata ini kan kalau angka ya, kalau setengah. Nah kalau pidananya huruf mati atau seumur hidup, Gimana tuh bro? ya maksimal 10 tahun. Itu bunyi undang-undangnya. Oh oke, kira setengah kalau pidananya mati setengah huruf MA doang, Mahkamah Agung. Sampai banding, saya sampai kasasi. Jadi kalau pidananya mati atau seumur hidup ya bagi anak yang dimaksimalkan adalah 10 tahun. 10 tahun ya, jadi nggak tetap dirampas lah yang ya. berlaku adalah pasal KUHP, Oke, cuman ancaman pidananya tunduk pada pasal 81 Undang-Undang Peradilan Anak. perlindungan. Oke. Nah, itu tadi kita bicara pidana pokok. Hmm. Gimana pidana tambahan gitu ya. Pertama ada perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Oke. Terus yang kedua adalah pemenuhan kewajiban adat. Pemenuhan kewajiban adat tuh ya. Iya. Oke. Ya memang bentuk konkretnya juga kita juga belum bisa melihat ya, dan mengkategorikan dalam hal apa kasus pidana yang akan diterapkan gitu ya. Nah, kita mau Tapi ambil mungkin contoh pasal itu dibuat, mungkin pembuat undang-undang relate juga kali ya, soalnya takutnya kan ada kejahatan pidana anak di lingkungan adat tertentu. dan hukum adat kan masih kita akui. Masih di kita Indonesia. akui, Dan mungkin sebagai hukum positif yang tidak tertulis. Betul gitu. Memang. Takutnya ada anak-anak di lingkungan adat tertentu ngelakuin tindak pidana tapi mereka masih di bawah umur, ya mereka harus memenuhi ketentuan adat dari ketua adat mereka. Betul. Gitu. Mungkin ya. Dan juga kita bicara selanjutnya, kalau seseorang ditahan dalam rangka penahanan baik di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan pun tingkat pertama, banding dan kasasi, orang tuh umumnya akan ditempatkan di rutan atau rumah tahanan. Yang kalau dikenal di dalam pidana anak itu adalah LPAS. LPAS ya. Iya. Oke. Nah kalau setelah vonis untuk dia menjalani Masa tahanan. menjalani masa tahanan, masa pidananya Masa ya. pidananya, sorry. Ya, menjalani masa pidananya itu di LPKA. Apa tuh, Ves? LPKA? LPKA adalah lembaga pembinaan khusus anak. Oke. Sedangkan kalau LPAS adalah lembaga penempatan anak sementara. Jadi kalau dia menjalankan masa pidananya di LPKA itu ya. Yes. Kalau untuk penahanan tadi di LPSA. LPAS. LPAS. Oke, sorry. Gitu. Ya kurang lebih seperti itulah kira-kira sistem peradilan anak yang berlaku di Indonesia. Cukup unik juga sih untuk kita bahas ya, karena mungkin juga masyarakat juga kurang, ya karena ini tentang anak ya, jarang banget gitu case-nya terjadi, dan ini kebetulan juga memang lagi viral aja ya gitu. Betul. Yang artinya kalau ini juga bagi para orang tua juga harus lebih aware gitu ya, bahwa jangan dikiranya kalau anak berantem, wah ini kan urusan anak-anak gitu. Nah, enggak. betul. Anak itu bisa dipidana dan bisa dipenjara gitu loh. Mungkin juga untuk teman-teman pendengar yang basicnya hukum juga
Kayak zaman kita dulu kuliah juga jarang ya ada pembahasan mengenai peradilan anak ini ya. Memang jarang sih. Sempat disinggung di beberapa mata kuliah, cuman mungkin nggak terlalu spesifik gitu ya. Betul. Nggak terlalu spesifik di bangku kuliah. Nggak tahu juga sih di universitas lain mungkin ada mata kuliahnya, tapi kalau di di universitas kita berdua kemarin sih ada, cuman mungkin nggak terlalu spesifik aja Betul. gitu. Jadi cukup unik juga untuk kita bahas di episode ke-16 ini ya. Gitu. Dan ini juga wow banget ya dari berangkat kasus ini akhirnya teman-teman juga tahu kan merembetnya kemana-mana akhirnya karena cuman Jadi penganiayaan aja ya. pada prinsipnya anak itu tetap bisa dipenjara, bisa ditahan, Tetap. bisa dilakukan penuntutan gitu loh. Dan bisa dirampas pun keuntungan diperoleh dari tindak pidana. Artinya kalau ini anak ternyata mencuri dan melakukan apa bisa dirampas. Iya gitu. begitu. Jadi artinya tidak semata-mata hanya orang dewasa saja yang dapat dipidana. Gitu. Dan anak ya kalau dianggap anak udahlah urusan anak-anak gak segampang itu. Gak segampang itu. Banyak konsekuensinya. Ini semua juga berangkat karena kasus penganiayaan anak-anak. Tapi yang teman-teman lihat sekarang di sosial media, ya teman-teman bisa baca sendiri dan bisa melihat juga ya. Betul. Jadi kemana-mana ya, Ves. Berangkat dari pidana penganiayaan. Tapi ya umumnya kan kalau bandelnya anak-anak memang kan kelihatan ya. Artinya pasti ya mungkin beda sama yang dewasa mungkin ya kalau bicara pidananya. Mungkin anak-anaknya mostly pasti penganiayaan sih ya. Betul. Ataupun penyalahgunaan narkotika kadang-kadang gitu. Penganiayaan ini sih umum lah karena biasanya kan kalau ya namanya anak berantem memang sering sekali gitu. Kan. Tapi jangan diwajarkan dan jangan didiamkan gitu loh. Betul. Itu sih karena mungkin. Kita nggak tahu ini bakal larinya kemana ya. Seperti kasus ini kan kita nggak pernah tahu. Betul, dan ada ancaman pidana yang serius gitu. Jadi cukup berat juga gitu. Ya untuk intinya nggak dibenarkan lah yang namanya tindak pidana. Termasuk penganiayaan maupun anak-anak maupun orang dewasa gitu. Mungkin ada tambahan lagi dari lu, Bro Parves? Ya dari gue sih cukup itu aja. Paling ya pesan gue tetap awasi anak-anaknya dan selalu dipantau lah kegiatan anak-anaknya. Artinya jangan terlalu dibiarkan lengah dan jangan meremehkan apapun yang dilakukan anak gitu. Karena itu dampaknya panjang. Ada konsekuensinya teman-teman semuanya. Itu kita baru bicara dari pidana. Dari perdatanya bisa jadi nanti apabila terjadi kerugian orang tua dapat digugat gitu. Bisa ngajuin PMH ya? Bisa. Perbuatan melawan hukum juga. Ini baru aspek pidananya aja. Ada lagi mungkin Bro Parves? Ya itu cukup. Kalau dari gua sih simple sih. Stop nganiaya anak orang sih. Udah itu aja. Stop nganiaya anak orang. Dan stop berantem kalau bisa teman-teman. Dan orang tua kalau anaknya salah bilang anaknya salah, jangan malah mencari pembenaran gitu loh. Tapi kalau anaknya salah jangan digebugin juga, karena kalian sebagai orang tua pasti kena juga nanti. Iya, nanti malah anaknya jadi korban. Anaknya jadi korban, kalian jadi orang tua jadi tersangkanya. Jadi stop menganiaya, stop ribut-ribut lah. Mari kita hidup berdamai saja. Siap. Oke. Mungkin teman-teman sekian aja episode 16 dari channel podcast Ngobrol Hukum. Untuk teman-teman yang sudah dengerin episode ini di Spotify, teman-teman bisa komen di Spotify, teman-teman juga bisa rating dan follow kami di Spotify, dan teman-teman juga yang udah nonton kami di YouTube, teman-teman bisa like, teman-teman bisa komen, dan teman-teman bisa subscribe. Dan juga teman-teman boleh ikuti follow ya akun Instagram kami di @ngobrolhukum untuk informasi seputar hukum dan update-update episode kami selanjutnya. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau suggest ya Fes ya, kira-kira next episode kita akan bahas apa, mau bahas apa, teman-teman bisa DM kami di @ngobrolhukum di Instagram. Oke, mungkin sekian aja dari gua dan Parves. Siap. Stay tune.